Nah, muncul nggak ya? Nah, ini matnan ya. Nah, di sini secara bahasanya punggung artinya ya. Matnan. Al-matnu mutun. Ya, di sini ada nggak ya artinya di sini? Matan, matan ya. Nah, ini matnal kitab. Ya, nah ini ya, teks buku. Ya, matnul kitab. Ya, ini mufradnya ya. Ya. Jamaknya nah ini mutun. Afwan ya. Jamaknya tadi mutun. Nah, ini ya. Oh, ini secara bahasa ini tanah tinggi ya. Ya. Matnul kitab, matan kitab. Baik, bagi siapa? Thalabul ilmi, bagi penuntut ilmu. Nah, ini tolaba, talib, ini bentuk apa, Pak? Talibun. Mufrad, Ustaz. Ya, ini bentuk mufrad, sahih. Lihat bentuknya, Pak. Ini isim apa, Pak? Kita lihat Oh, tasrif usul, Pak. Tasrif usul itu, ini kan isim ya. Isim itu ada isim masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Ini isim yang mana, Pak? Talib. talibun. Fa'il, Ustaz. Oh, Fa'il, fa'il, isim fa'il. fa'il. Sahih. Ya, ini dari isim fa'il. Talibun. Ya, fi'il madinya apa, Pak? Tolaba. 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 Tolabat, Sahih. Tolaba. tolaba. Sahih. Tolaba ya. Tolaba. Tolaba artinya apa? Mencari, Ustaz. Ah, Untuk mencari, menuntut menuntut, meminta. Tolaba, fi'il Ya, mudhari'nya, yat. ya tulubu. yatlibu, Yatlubu, yatlu, tolaban. Ya, Ya. tulubu. Tolaba, yatlubu. Perhatikan di sini tidak menggunakan pola lengkap ya, tapi garis dengan domah. Ini artinya ini pola fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Apa Mbak ya cara membacanya hmm, ya. Jadi ini tolaba, Ya, Ustaz. tolaba ini polanya fa'ala. Ya, Ini tulubu. tolaba polanya fa'ala. Berarti fi'il dengan ban. Ya, kalau mau analisa katanya di sini, tolib. Oh, ini isim isim tolaba yatlubu menuntut ilmu. Nah, ini tolabul ilmi atau mutun tolabil. Ya. Alamat. ulama. Ya, dalam kamus. Ya, ini polanya fa'ala atau Alamat. fa'ila? Ini ya, Ila, fa'ila lamu. Kita baca il gitu ya. Il. Ya, oh ya, karena kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini capaian pembelajaran secara umum yang kita harapkan dalam pembelajaran ini apa itu? Fah, apa itu fahmul makru? Fahmu apa, Pak? Paham, Faham. memahami. memahami, Memahami. Coba memahami, kita lihat dari fahima. Fahima. fahima, Nah, kan polanya sama dengan alima ya. Ya, Ya. Lima ya. jadi polanya ya, ya, fa'ila, fahima, yaf, fa'ila, Kamu. yafhamu, kamu, fahman. Kamu. Baik, masdarnya fahman. Ini masdar, Pak. Ya, ini masdar fahman. Jadi kita baca fahmu. Kenapa? Karena di awal jumlah ya. Fahmul makru. Baik, makru pola apa bentuknya apa ini, Pak? Isim apa, Pak? Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, Maf'ul. isim makan. Si isim maf'ul. maf'ul, Kak. Isim Oh, maf'ul dari makhluk. maf'ul. Fi'il madinya apa, Pak? Eh, Qara. Qarrama, Qura'an. Qara'a qara, Qara'a. yaqra'u Yaqra'. makru. yaqra'u, Ya, yang di Dibaca. Baca. yang, yang dibaca. yang dibaca, Karena qara'a itu membaca, isim maf'ul diartikan yang di gitu ya. Kalau isim fa'il yang mafhum yang ya. Kalau isim maf'ul kita artikan yang di. Jadi kita cari dulu makna fi'il madinya apa? Makna fi'il madi membaca. Maka ketika ada bentuk-bentuk maf'ul, kita baca dengan cara tambahkan yang, kemudian pasifkan yang dibaca gitu ya. Kalau
isim fa'il artinya yang membaca seperti itu. Maka arti dari fahmul makro ini memahami apa yang Apa yang dibaca? Apa yang apa dibaca? yang dibaca. Jadi tujuan kita tidak hanya sekedar mampu membaca, tapi kita pun harus memahami apa yang dibaca. Jadi saat membaca kitab, tidak hanya sekedar kitab itu bisa dibaca saja, ya. Jadi jangan seperti jampi-jampi yang dibaca tapi tidak difahami, tapi kita benar-benar saat membaca, kita bisa memahami apa yang dibaca. Ini targetnya atau capaiannya. Kemudian yang kedua, agar kita memahami apa yang dibaca, maka sebelum difahami, ya kita harus benar-benar mampu menganalisa, Pak. Apa yang kita analisa? Al-kalimah. Kenapa al-kalimah? Karena al-kalimah ini menjadi objek yang kita bahas dalam jumlah ya. Ya karena apa? Jumlah itu terdiri dari susunan kata ya, ini nih. Jumlah terdiri dari susunan kata-kata atau kata per kata. Maka kita harus fokus kepada analisa kalimat terlebih dahulu. Apa yang harus kita analisa? Pertama bentuk, Pak. Bentuk itu ini isim atau fi'il? Kalau isim, isim apa? Kalau fiil, fiil apa? Seperti tadi ya, isim fa'il, isim maf'ul, atau isim masdar, atau bahkan isim zaman, isim makan. Polanya apa? Seperti tadi ya, ini. Ya, tolaba, ini polanya apa? Oh, fa'ala. Ya, tolaba. Oh, ini bentuknya dari ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il dari tolaba yatlubu. Nah, gitu seperti itu ya cara menganalisanya. Khalid ini isim fa'il. Cara menganalisanya, bentuknya isim fa'il dari tolaba yatlubu karena polanya fa'ala Ya, yaf'ulu fa'il gitu ya, fa'ilun. Nah, seperti itu cara menganalisa bentuk dan pola dan kemudian artikan. Ya, tolib tadi menuntut, berarti orang yang menuntut gitu ya. Kurang lebih itu ya. Yang ketiga, mampu menganalisa jumlah, yaitu kalimat bahasa Arab, baik itu jenisnya, pola dan terjemahannya. Ya, nanti kita akan latih ini ya. Nah, target terakhirnya ini, mampu menganalisa hingga kita memahami apa yang dibaca. Adapun metodenya dalam belajar, ya, yang pertama di sini disebutkan karena jumlah terdiri dari susunan kata per kata, maka kita harus fokus kepada analisa kalimat terlebih dahulu. Analisa kalimat dimulai dari memperhatikan susunan huruf per huruf. Bentuknya apa? Isim fa'il kah? Isim maf'ul kah? Polanya seperti apa? Oh, kalau isim fa'il polanya fa'ilun. Itu kalau sulasi mujarad. Kalau sulasi mazid nanti tergantung ya. Tergantung dia termasuk tambahan berapa mazidnya. Kemudian terapkan pola tersebut pada kalimat seperti tadi kita polanya dapat ya. Fa'ala misalnya ini Talib. Wah, talib ini polanya fa'ala ya tolaba yatlubu fa'ala yaf'ulu ya. Maka kita terapkan tolaba yatlubu. ya, belum. Masdarnya tolaban seperti itu. Nah, itu cara ya kita menganalisa atau menyebutkan apa menerapkan pola pada kalimat kemudian asal artinya apa dan bentuk tersebut diartikan apa. Ya, kemudian setelah itu baru menganalisa jumlah. Ini langkah kedua ya. Ini menganalisa jumlah. Apa yang harus kita analisa? Yang pertama, ya, jenisnya. Jenis jumlah ada berapa, Pak? Dua, Ustaz. Mia, Fi'liyah, dua Dua. Ustaz. ismiyah. Ismiyah dan Fi'liyah dan Fi'liyah. isimnya. fi'liyah. Baik. Ismiyah strukturnya. Nah, kemudian kita yang kedua apa? Mubtada khabar. Pola jumlahnya ya. Wajib. Pola jumlah ismiyah gimana? Mubtada Baik, khobar. baik, Mubtada ada khabar Ustaz. mubtada, Khobar. ada Khabar. khobar. Kemudian pola jumlah lain yang ismiyah, ya, ini ada fiil, fa'il, kadang ditambah dengan maf'ul bih atau maf'ul yang lain ya, maf'ul saja ya. Baik. Nah, setelah itu baru ya memahami makna jumlah. Ah, adapun persiapan yang harus Bapak-bapak lakukan yaitu pertama
Ya, siapkan media tulisnya, Pak. Mau buku tulis, ya, mau pakai tablet, Konsep HP, komputer, mah enggak ya. Siapkan kamus, baik elektronik atau buku. Ini kamus yang Anda miliki, ya. Ini terlihat, Pak, ya. Kamus Bahasa Arab versi 1.0. Ini cukup buat latihan kita, ya. Kemudian siapkan kitab Nahwu Muyasar dan kitab tasrifnya. Ini hanya rujukan saja nanti ya. Kalau kita misalnya ingin merujuk kaidah-kaidahnya. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Ada pertanyaan, Pak? yang ketiga itu jumlah fi'lnya apa ismnya Mas saya? Yang Yang ketiga. mana, Pak? Yang ketiga menganalisa jumlah satu. Yang ketiga, pola jumlah oh ya, Fan. Filiyah ya. Ini ya. Jadi Sahih. Syukran ya, Filiyah. Barakallahu fiik. Salah nulis sana. Baik, Filiyah. Ismiyah, Filiyah. Baik. Ada koreksi atau pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, gitu. Nah, ini yang Anda persiapkan, ini komputer apa media tulisnya sudah ada, anak komputer ya. Media tulisnya ada komputer. Kemudian tadi apa lagi yang perlu kita persiapkan? Kamus. Ini kamus elektronik yang Anda siapkan, ya. Kemudian setelah itu ini kitabnya ya. Kitabnya yang harus dipersiapkan. Ini kitab Nahunya, Muyasar. Ini kitab tasrifnya. Itu yang harus kita persiapkan. Baik, sudah siap Pak? Kita eh, mulai pembelajaran ini ya. Kalau sudah, kalau yang belum nanti pertemuan selanjutnya mangga disiapkan ya. Baik, kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari ini saja, halaman ini ya. Dari sini nih. Ya, ya. Anda lihat dulu di sini ada siapa saja. Pak Egip hadir, Pak Heri, Pak Idil, Pak Randi, ya, Pak Rizky, apa nyimak saja ya. Baik, kita mulai dari Pak Egip. Silakan Pak Egip. Coba baca Pak. Ini kita bantu dengan kitab yang sudah ada harokat. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah terbantu dengan adanya harokat, Bapak-bapak bisa membacanya. Tapi perhatikan, yang diperhatikan dalam pembacaan itu di samping kelancaran, ya dalam membaca, intonasi bacaan. Ini penting ya. Menunjukkan bahwa Bapak-bapak memahami pola jumlah yang Bapak baca. Gitu. Ya, baik. Pak Egip, silakan dibaca dulu sampai sini, Pak. Nah, sampai amma ba'du, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu taala Baik. al-muqaddimatu Ya. alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ya. alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Amma Baik. ba'du. Sampai sini dulu ya. Perhatikan. Kita tadi lihat langkah-langkahnya bahwa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, ini tahapan pertama, analisa ya kalimat. Ini ya, menganalisa analisa kalimat. Kalau ini analisa jumlah. Baik. Pertama, kita lihat di sini, analisa. Atau silakan Pak Egip, coba diterjemahkan, Pak. Ya, Ustaz. Em, Alhamdulillah, segala segala puji bagi Allah, Rob Ya, semesta alam. ya, Dan salau- salawat dan keselamatan atas Nabi kita Muhammad wa'ala dan atas ya, atas keluarga, eh, atas keluarga dan sahabat-sahabat seluruhnya. seluruhnya. Baik. Bapak-bapak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dihadapkan dengan sebuah jumlah dalam bahasa Arab. Yang alhamdulillah jumlahnya sudah berharokat ya. Hanya untuk memahami jumlah ini, kita perlu menganalisa beberapa analisa. Yang pertama, analisa kalimat. Yang kedua, analisa jumlah. Baik, kita lihat dulu ini al-muqaddimah, Pak ya. Al-muqaddimah. Ya, kita coba di sini. Ini kita tutup dulu ya.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah analisa kalimah ya. Baik. Ini al-muqaddimah ya. Al-muqaddimah. Al-muqaddimah. Ini kira-kira bentuk apa, Pak? Eh, Isim. 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 Isim apa, Pak? Sim. Muqaddimah itu isim Sim mufrad. mufrad. Isim mufrad, sahih. Hmm. Di samping isim mufrad ya. Perhatikan, Pak, yang ana maksud ketika ditanya bentuk apa ini pilihannya ya. Isim masdar, Oh, masdar, ya. Isim fa'il. fa'il, karena ini tasrif ya. Kita analisa kalimat itu artinya analisa tasrif. Ya, kita lihat ke tasrif usulnya nih. Tasrif usul isim itu ada isim masdar, isim fa'il, isim Maf'ul. maf'ul, terus Nama. Isim makan Isim atau makan. zaman, zaman. kemudian isim Is eh, eh, isim isim alat. alat ya. Ini ya. Nah, al-muqaddimah. Ini kira-kira isim apa, Pak? Masdar, Ustaz. Masdar. Baik, yang lain? Perhatikan polanya, Eh, muqaddimah. Berarti mufa'alah. oh, fa'ala. Berarti Ini kira-kira sulasi apa, Pak? Isim alat ya. Coba perhatikan di sini. Ini muqaddimah kan penulis sudah memberikan harokatnya ya. Muqaddimah. Kira-kira ini. Ya, berarti ini Pak Milatun. mufa'alah. Perhatikan, di huruf lam, di huruf ain ini ada siddah. Mufa'alah gitu ya. Berarti ini polanya atau ini muqaddimah ini bentuknya adalah isim fa'il, Pak. Ya, ini isim fa'il. Dari apa, Pak? Coba Dari kita tasrifkan ya. kot Fa'ala oh, dah. kot ingat Yufa'ilu. Oh, Yufa'ilu. yufa. yufa'ilu Fa'ala yufa'ilu. fa'alatan. kemudian Mufa'alatan. Fa'alatan. ya Mufa'alatan. taf Taf'ilan. Taf'ilan. taf'ilan ini masdarnya Taf'ilun. ya kemudian isim Taf'ilun. fa'ilnya Mufa'il. Mufa'ilun. ya Fa'il. mufa'il Fa'ilat. Fa'il maf'ul. mufa'ilun. Iya. Coba sekarang kita masuk, Pak. Ini huruf pokoknya apa, Pak? Oh, Fa'ila. Qaddama ya. qaddam. Qaddama. Qaddama ya. Coba Qaddama. tasrifkan, Pak. Qaddama Qaddama yuqaddimu. yuqaddimu Yuqaddimu. Taqdiman. Taqdiman. taqdiman Qaddimu. Muqaddimun. Muqaddimu. Muqaddim. muqaddimun. Baik, sampai muqaddimun, Pak. Perhatikan, muqaddimun tasrif lugohnya muqaddimun muqaddimani terus Yuqaddimuna. muqaddimuna Qaddimatun. muqaddimatun. Dapat ya? Muqaddimatun. Muqaddimatun. Jadi muqaddimah ini bentuknya apa, Pak? Fa'il. Isim. Isim fa'il, fa'il ya, isim fa'il. Isim Ya, fa'il. nggak apa-apa kita singkat fa'il, tapi bukan fa'il dalam analisa jumlah ya. Karena ini isim fa'il, bukan fa'il dalam analisa jumlah. Karena itu maknanya beda lagi. Ini isim fa'il. Ah, Ya, coba sekarang kita lihat. Qaddama. Masuk ke kamus ya. Ya, karena ini langkah-langkahnya sudah kita lakukan ya. Coba kita lihat di sini ya. Mana tadi? Ah, ini. Coba. Yang pertama analisa kalimat, susunan huruf per hurufnya. Kita sudah perhatikan ya, susunan huruf per hurufnya. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan pola. Susunan huruf per hurufnya di sini ada mim. Setiap mim yang berharokat dhammah ini biasanya tambahan, Pak. Ya, catat ya. Mim yang berharokat dhammah di awal jumlah, di awal kalimat itu biasanya huruf tambahan, Pak. Seperti muslim. Ini tambahan. Termasuk dia muqaddimah. Oh, ini tambahan. Berarti huruf pokoknya apa? Qaf, Oh, dal, mim. Di dal, huruf di mim. huruf kedua itu ada syiddah. Oh, berarti ini bisa kita simpulkan pola dasarnya adalah fa'ala atau qaddama. Gitu cara menganalisanya ya. Adapun tak marbutoh ini tambahan. Nah, gitu cara menganalisanya ya. Jadi kita dapati ya, setelah melihat susunan huruf-hurufnya, kita dapati itu bentuknya apa, Pak? Muqaddimah.
Imam. Isim fa'il. Isim Isim fa'il. fa'il. Isim fa'il. Polanya Oh, mufa'ilah. mufa'il. Ya, Gila. mufa'ilah, muqaddimah, mufa'ilah gitu ya. Kita terapkan pola pada kalimatnya sudah ya. Qaddama, yuqaddimu, taqdiman, muqaddimun, oh muqaddimun, muqaddimani, muqaddimuna, muqaddimatun, oh muqaddiman. Nah, sekarang kita lihat artinya, Pak. Asal artinya apa? Nah, kita lihat dulu asal artinya. Artinya fi'il madinya apa? Cari di kamus, Pak. Qadama. Qaddama, kita lihat. Qaddama, apa artinya, Pak? Mendahului. Dahulu. Nah, Mendahului. coba yang ada sidahnya, Pak. Ini nggak ada sidahnya ya. Nah, ini, Pak. Mendahulukan. Nah, mendahulukan. Berarti muqaddimah ini isim fa'il ya. Sesuatu yang Didahului. Dahulu. ya, sesuatu yang mendahulukan sesuatu yang lainnya. Artinya sesuatu yang didahulukan oleh penulis. Muqaddim, sesuatu yang mendahului, mendahulukan atau penulis mendahulukan ini dibanding isinya kan gitu. Artinya bahasa kitanya apa? Pendahuluan. Yang me itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan menjadi pe gitu ya. Yang menulis berarti Penulis. penulis Penulis. gitu ya. Yang memukul berarti Pemukul. pemukul. Muqaddim atau muqaddimah yang penulis mendahulukan ini ya artinya itu adalah Pendahuluan. pendahuluan. Jadi kurang lebih makna al-muqaddimah itu pendahuluan. Jadi sudah kita dapat ya pendahuluan. Nah, coba sekarang kita analisa dalam jumlah. Analisa jumlah. Al-Muqaddimah. Analisa jumlah. Pertama, kita harus sebutkan jenis apa ini? Jumlah ismiyah Jumlah fi'liyah. ismiyah. 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 Baik. Ismiyah. Ismiyah itu harus ada Mubtada. Mubtada, mubtada Khabar. ba. dan khobar gitu ya. Atau anak tulis harus ada mim dan khobarnya. Baik. Kalau begitu, di sini minimal harus ada dua kata. Dua kata. Sedangkan di sini al-muqaddimah cuma satu ya. Al-muqaddimah di sini cuma ada satu. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dibuang, Pak. Baik, sebagaimana contoh begini, Pak. Hazihi. Ya. Ya, nah betul. Hadihi ini siapa yang jawab? Alasan. Pak Egip ya. Berarti sudah pernah belajar ya. Yes, Nah, sir. di sini kalimat lengkapnya hadhihi al-muqaddimah. Kenapa? Karena ini jumlah ismiyah, kita harus takdirkan, kita harus perkirakan apa tambahannya yang dihilangkan oleh penulis. Sesuatu yang dihilangkan adalah sesuatu yang mafhum, ya, diketahui. Maka hal sesuatu yang diketahui dalam judul itu biasanya kita gunakan dalam bahasa Arab dengan isim isyarah. Hadhihi, kenapa tidak pilih hadza? Nah, dia Ya ini mu'annas. Karena jelas. mu'anas, al-muqaddimah mu'anas ya. Al-muqaddimah Jadi kita gunakan hadhihi al-muqaddimah. Atau takdir yang lain ya dikatakan hadhihi muqaddimatul kitab ya. Ya hadhihi muqaddimatul kitab. Ya, artinya ini kalau mau diartikan hadhihi apa, Pak? Ini Ini adalah muqaddimah tadi apa? lima Pendahuluan. 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 Pendahuluan apa? Pendahuluan kita. Kita. Gitu ya. Jadi jelas bahwasanya perkataan al-muqaddimah ya di dalam kitab ini menunjukkan ada sesuatu yang dibuang. Ya, dalam bahasa Indonesia diterapkan juga tidak perkataan sesuatu yang sudah jelas kemudian dibuang. Diterapkan. Contoh misalnya, ya, kita punya anak. Kita tanya kepada anak ya. Nak, ya ibu kemana? Si anak mengatakan ke pasar Pak, ke pasar Bi gitu ya. Ya, atau ke pasar ya. Nah, ke pasar ya. Ini kira-kira lengkap tidak, Pak? Tidak. Jawaban si anak. Oh, udah lengkap, Sir. Tidak, ada yang dibuang kan? Dan dibuang, Sir. Apa yang dibuangnya? Anak, ya, Sir. Ya, Ya. ibu pergi. Ibu. Gitu kan? Ibu Iya. pergi. Takdirnya berarti si anak mengatakan ibu pergi ke pasar ya. Hanya saja karena bapaknya menanyakan ibu pergi kemana nak? Maka si anak cukup menjawab ke pasar ya. Difahami atau tidak kalimat ini? Pahami. Dipahami. Gitu ya.
Maka al-muqaddimah ini pun sama ya. Penerapannya seperti tadi. Al-muqaddimah maksudnya hadhil muqaddimah atau hadhihi muqaddimatul kitab. Ya, baik, sampai di sini. Mafhum, Mbak ya? Jadi dalam penerjemahan ya, nah ini untuk mukaddimah dalam terjemahan karena mukaddimah ini sudah jadi bahasa Indonesia, kita tidak perlu selalu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau mukaddimah ini sudah jadi bahasa Indonesia yang baku, tidak perlu kita artikan pendahuluan, mukaddimah saja ya, mukaddimah boleh ya, atau pendahuluan juga boleh. Ya, sampai di sini ya. Kemudian kita masuk sekarang ke alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tulis dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, ini kalimat selanjutnya. Baik, pertama kita analisa Kalimat. apa dulu? Kalimat dulu ya. Kalimat. Alhamdu. Kalimat itu. Bentuk apa ini, Pak? Isim ya, karena ada alif lam Isim ya. Zat. Isim. Isim apa, Pak? Eh, Isim masdar. Kalimat. Masdar, sahih. Masdar. Dari apa, Pak? Fi'il madi mudhari'nya, Pak? Hamada yahmidu. Nah, polanya fa'ala atau fa'ila, Pak? Hamid. Hamidah. Nah, Hamidah ini saja. lihat. Ya. Hamidah fa'ilah. Nah, Fa'ilah berarti saja. polanya apa? Fa'i, Hamidah. Fa'ilah. fa'ila. Hamidah Fa'ila ya. Iya. yahmidu. Fathah ini, Pak. Iya madu. Ya, berarti Yahmadu. yahmadu. Fa'ila, yaf'alu. Hamida, Ya yahmadu. Yahmadu. Masdarnya hamdan. 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 Hamdan hamdan. saja. Ah, ya, masdarnya hamdan. Berarti kita baca di sini Alhamdulillah. alham. Tuh. Ya, hamdan. Karena di awal maka kita harokati dhammah. Alhamdu. Ini huruf lam. Lam apa, Pak? Lam milki ya. Lamul milki, milik. Pilih. Milik. Berarti ini li dibacanya ya. Pilih. Ya, karena ada huruf lam, Allah dibaca dengan bunyi akhir Kasro. Kasrah. kasroh. Kasroh. Karena ada huruf lam milki, milik, ya. Kemudian Rabbi, ya. Nah, ini Rabbi al-alamin. Ini kayaknya Anda semua udah tahu artinya ya, Rabbul alamin. Baik. Ini artinya sudah semua tahu ya. Hamdan itu apa artinya? Kunci. Kalau Pujian. hamidah yang manu memuji, kalau hamdan masdarnya artinya pujian. Pujian. Sekian. Ya, baik, karena di sini ada alif lam, ya, maka kita artikan alhamdu itu pujian itu, Mungkin itu. ya, pujian itu atau seluruh pujian. Kenapa dikatakan seluruh pujian? Karena di sini alif lamnya maknanya adalah istighraq, mencakup seluruh pujian. Ya, jadi alif lamnya salah satunya maknanya al-istighraq, mencakup seluruh. Ya, seperti al-insan, berarti seluruh manusia. Ya. Seluruh Innal manusia. insana, sesungguhnya seluruh manusia. Nah, itu berarti alif lamnya alif lam istighraq disebutnya ya. Jadi seluruhnya. Ya, kalau pujian itu, kalau kita artikan pujian itu berarti itu menunjukkan alif lamnya ma'rifat ya. Pujian itu, nah, lillah karena lamnya di sini milik, artinya berarti segala puji Milik Allah. milik Milik Allah. Siapa Allah? Rob. Rabbul Rabbul alam. Nah, baik, kita lihat di sini. Ini jumlah apa, Pak? Ismiyah. Jumlah Ismiyah. ismiyah, sahih. Ini jumlah ismiyah. Mubtadanya isim di awal jumlah. Alhamdulillah. Baik, isim di awal jumlah itu berarti ini mubtadanya ya. Lillah, Alhamdulillah. jumlah ismiyah harus ada mubtada, harus ada khobar. Berarti ini Khobar. Khobar. Khobar saja. karob, Nah, ini badal ya. Padahal Kenapa badal? Coba, Allah ini siapa? itu Rob, Rob. Rabbul alamin, gitu kan? Jadi kalau kita ingin memahami badal, sebutkan saja. Allah itu siapa? Oh, Rabbul alamin. Misal, ada kalimat lain ya. Syekh Muhammad. Nah, ini Muhammad ini badal, Pak. Syekh itu orang tua atau yang ilmunya banyak. Ya, Syekh ini siapa? Syekh Muhammad. Berarti di sini Muhammad itu badal. Itu ya cara memahami badal ya. Robnya apa?
Robnya al-alamin. Ya. Makna Rob itu ada tiga ya, bisa mencakup pencipta, pemilik Pemilik, ciptaan, dan pengatur pengatur cipta. urusan-urusan ciptaannya. Jadi, siapa Allah itu? Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta alam, pemilik alam, dan yang mengurus urusan-urusan alam. Maka terjemahannya menjadi, gimana Pak? Seluruh pujian atau segala Ya, puji, biasanya gitu ya. segala puji. Milik Allah. Segala puji atau segala pujian adalah Milik ya. Ini sisipan ya, makna sisipan antara mubtada dan khobar kita boleh tambahkan ini ya adalah. Tapi ini adalah pilihan saja. Bisa ada bisa tidak ya. Ya, ini adalah ini bisa ada bisa tidak ya. Jadi segala pujian ya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Baik, sampai di sini Pak. Ada pertanyaan Pak? Ini Ana hanya memberikan contoh saja bagaimana kita berinteraksi dengan jumlah dalam bahasa Arab ya. Oh, ini jumlah ismiyah, ini mubtada'nya, ini khobarnya, adapun ini badalnya. Jadi badal itu adalah apa penterjemahan tentang bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin gitu ya. Mafhum ya? Kalau alam ini sebagai apa, Ustaz? Ustaz, kedudukan Gimana di Pak? kalimat. Kedudukan di kalimatnya alamin itu sebagai apa? Alamin. Baik. Rabbul Alamin itu disebut dengan tarkib ya. Rabbul Alamin. Baik, kita jelaskan ini Rabbul Alamin. Ya, karena Rob itu badal, maka menyesuaikan ya, menyesuaikan harokatnya. Adapun Robul Alamin, ini disebut dengan tarkib, Pak. Apa tarkib? Susunan. Susunan. Nah, susunan itu banyak ya, tarkib. Tarkibnya itu disebut tarkib idofi ya. Apa idofi? Itu. Sandaran. kepemilikan sandaran. Antara. Sandaran, idofi, menyandarkan. Atau idofiyah. Maka, ya, hal yang harus ada dalam tarkib idofi itu, ya, ini yang pertama harus ada mudof, Mudhof ilaih. plus Mudhof ilaih. mudofun, Ilaihi. nah, Nilai mudof ilaih, gitu ya, mudofun ilaih. Nah, gitu ya. Mana mudofnya? Ini Rob. badal wahwa mudof. Dia itu badal karena terkait dengan Allahnya. Jadi Rob itu badal dari Allah ya. Nah, kemudian dia pun sebagai mudof. Karena dia sebagai mudof, maka al-alamin ini Mudhofun ilaih. ya untuk mudofun ilaih. Mudofun ilaih itu hukumnya apa, Pak? Kasrah. Ya, majrur majrur dulu. majrur Oh Adapun ya, tanda jarnya dengan ya. Kasrah ya. gitu. Karena tidak kasroh semua jar itu tandanya dengan kasroh ya. Ya. Tidak semua jar itu Betul. tandanya dengan kasroh. Tapi karena dia itu termasuk termasuk apa ini? Ya, ini oh bukan dengan kasroh Pak. Ini dengan ya, Alamin. Ah, dengan dengan apa dia ini? Dengan Dengan ya. ya. jamak mudzakkar salim. Ya, karena dikategorikan jamak mudzakkar salim ya, mudzakkar majrurun salim bil ya, dijarkan dengan ya Ya. bil ya atau majrurun wa alamatu jarrihi gitu ya cara menjelaskannya. Wa alamatu jarrihi tanda jarnya ya Ya. alia huruf ya. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Ini disebutnya tidak tidak ini ya, tidak apa? Disebutnya tuh jamak mudzakkar salimnya ada istilahnya ini. Mulhaq ya, disebutnya mulhaq ya. Dikaitkan dengan jamak mudzakkar salim. Karena kalau jamak mudzakkar salim apakah alam ini banyak gitu kan? Gitu. Gitu ya. Jadi ini mulhaq ya, jamak mudzakkar salim. Baik. Mafhum Mbak ya? Selesai ya pembahasan Yes. nahunya ya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin ya, ketika kita baca kita benar-benar memahami ini Pak. Terjemahan ini harus benar-benar dirasakan Pak. Saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, makna ini harus ada dalam hati kita Pak. Ya jangan sampai membaca alhamdulillahirabbil alamin tapi makna ini tidak ada dalam hati kita. Misalkan kita baca jampi-jampi ya, gak difahami apa yang dibaca. Baik. Sampai di sini difahami, Pak?
Nanti analisa-analisa seperti ini makin lama makin cepat karena bapak-bapak sudah terbiasa dan sudah banyak mufrodat yang bapak-bapak ketahui. Ya, baik. Kita analisa yang lain, Pak. Apa di sini? Wassalatu wassalamu Salamu ala ala nabiyina nabiyina Muhammadin. Sampai koma Muhammad. dulu ya. Baik, di sini wassalatu wassalamu Hmm. ya ala nabiyina Muhammadin. Gitu ya. Ini jumlah apa, Pak? Ismiyah. Iya. Iya. Ismiyah ya. Baik, sebelum jumlah ismiyah ini as-salatu isim apa, Pak? Uh. Ah, Dari apa? Huruf pokoknya apa ini, Pak? Sholat. Sholah, sholah. Sholat. Sola. Ya, coba kita lihat di sini. Sola. Hmm. Nah, nah ini Pak ya, ada ya. Ya, sola dari sola, Pak. Dari sola ya. Sola. Solatan. Ya, ini memang maknanya hampir sama dengan sola, bentuknya solat ya. Tapi kalau solat itu sola ada sidahnya ya. Ada sidahnya. Ya, ini artinya bersolawat ya. Bersolawat atau memberikan solawatnya. Ini uslub doa, Pak. Assalatu wassalam. Assalam ini dari mana, Pak? Coba kita lihat ya. Ya. Ini Islamun. Nah, ini salaman ya. Nah, ini Pak, kalimatnya ya. Dari salima Islam. yaslamu salamatan atau salaman. Berarti assalam dari sini. Keselamatan ya. Baik. Di sini uslub doa. Ya. Kepada siapa salawat dan salam itu? Ala nabiyina. Nabiyina apa artinya, Pak? Nabi Terdiri kami. dari berapa kata, Pak? Dua Dua, kata. Dua. dua Dua. satu. Apa saja? Ada nabi, Nabi Nabiyun Nah, ada ada nahnu dan ya. Nuh. nahnu. Nahnu digabung jadi nabi Nabi. Nabiyina. nabiyina. Ya, kemudian ada Muhammad. Jelas ya makna kata perkatanya? As-shalah ini artinya bukan sholat tapi bersolawat. Ya, assalam berarti keselamatan. Ala nabi ya. Ini kepada nabi. Nabi siapa? Nabi kami yang namanya. Muhammad. Nah, baik. Kita artikan. Ya, kita artikan secara keseluruhan ya. Assalatu wassalam. Nah, karena ini uslub doa, maka tambahkan makna semoga ya. Siapa yang memberikan sholawat di sini? Allah. Ya. Karena yang bersolawat kepada Nabi di sini adalah Allah. Jadi semoga Allah memberikan sholawat dan salam atau keselamatan kepada Nabi kami Muhammad. kepada Nabi kita atau Nabi kami Muhammad. Muhammad. Ah gitu Pak. Ini terjemahannya ya. Kita sudah analisa kata perkatanya, kita sudah analisa jumlahnya. Ini artinya semoga Allah karena ini uslub doa kita tambahkan semoga. Siapa kita biasanya kan memohon doa kepada Allah, maka kita tambahkan Allah di sini. Walaupun tidak ada lafadz Allah di sini ya. Di sini kita tambahkan Allah, semoga dan Allah. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Jumlah apa ini, Pak? Jumlah Ismiyah. isminya. Ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. As-salah ini sebagai apanya? Karena ismiyah ini mubtadanya ya. Ada Wassalam. apa? Nah, ini atof saja ya. Ataf ya, Ustaz. Ya, atof kepada as-salat ya. Atof. Ala ini huruf jar ya. Jar. Ya, Ya, jarun ya. Ini artinya yang menjarkan. Huruf jar. Adapun nabiina Khobar. ini isim yang Tim yang dijarkan. jarkan majrur. Ya. Ini yang dijarkan oleh
Ala nabi, Nabiyina. nabiyyi ya. Muhammad sebagai apa, Pak? Badal. Kabarnya. Ah, Pada Badan. Nabi kita Badal. ini siapa? Nah, itu ya, berarti ini Muhammad. Badan. Badal. Badalnya. Nah, ala nabina, ya, gabungan antara jar majrur. Di sini kan Nah, ala nabiyina. Ini gabungan jar majrur. Ya, kita jelaskan di sini. Jar wal majrur. Ya, mana jarnya? Ala. Mana al majrurnya? Nabiyina yang dijarkan oleh Allah. Nah, ini menempati tempat apa? Rofa ya. Ada di rofa, ada di rofa sebagai apa tadi Pak? Tadi Pak Khobar. Heri menjawab Khobar. 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 khobar, gitu ya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita. Ya, jadi kalau kita mau kita artikan dari awalnya, kurang lebih seperti ini ya. Kita rubah sedikit ya, maknanya ya. Salawat dan salam. Nah ini. Salawat dan salam atau keselamatan. Nah ini yang diperkirakan ada ya. Ya, salawat serta salam. udah, udah, Semoga Allah udah. Nah, udah saya ya, pakai baju, berikan atau pakai baju, curahkan pakai gitu baju, ya. baju. Atau berikan, limpahkan, boleh ya. Banyak, terserah bapak-bapak ya. Mau menerjemahkannya apa. Semoga Allah curahkan, berikan, limpahkan kepada Nabi kita. Siapa dia? Muhammad. Muhammad. Nah, gitu kurang lebih Pak. Ini terjemahannya Pak. Apa Pak sampai sini Pak? Allah curahkan. Baik. Kita lanjut Pak. Sedikit lagi Pak. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di sini ada ala ya, ada wa ya. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, baik. Kita lihat di sini. Alihi apa Pak artinya? Alun. Apa artinya? Alu Fir'aun, alu Imron. Warga. Alu ini keluarga. Ashab dari sohib. Wahib. Ashab jamak dari sohib. Sohib itu sahabat. Ya, jadi di sini kita artikan sahabat, sahabat. Ajmain apa artinya, Pak? Seluruh. Jam. Ya, ajma dari ya jam'un. Ya, atau di sini ajmain itu seluruhnya. Seluruhnya. Di sini kita sudah tahu arti dari masing-masing kata. Tinggal kita artikan di sini ya, secara jumlah. Ini jumlahnya, ini karena ada wawu ataf, ini mengikuti ke jumlah yang di atas, Pak ya. Ismi. Ya, ke sini ya. Di sini dikatakan assalatu wassalamu ala nabiyina. Berarti ketika ada wa ala alihi, ini pun artinya salawat dan salam juga ya, atau semoga Allah Ta'ala juga curahkan kepada siapa, Pak? Keluarganya. Ya, Keluarga. juga tercurah kepada siapa? Keluarga. Kepada keluarganya, dan Sahabat. Sahabat-sahabat. para Para sahabatnya. sahabatnya seluruhnya. Seluruhnya. Gitu ya. Juga tercurah kepada, nah, dalam penterjemahan, dalam bahasa Arab, pengulangan domir itu indah, Pak. Ala alihi wa ashabihi. Nah, ya, keluarganya, para sahabat. Dalam bahasa Indonesia, ini berlebihan. Karena bahasa Indonesia menganut kaidah efisien, efektif ya. Ya, jadi ini ya, nyanyi satu saja ya. Juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat Seluruhnya. seluruhnya. Gitu. Jadilah seperti ini terjemahannya ya. Baik, setelah itu apa? Amma ba'du. Ya, amma ba'du. Baik. Mafhum, Pak? Nah, sekarang kebagian jatah Bapak-bapak baca, kemudian terjemahkan ya. Baik, di sini sudah ada Pak Wiwit ya. Baik, masing-masing baca dan terjemahkan ya. Baik, mulai dari Pak Egip. Silakan Pak, baca Pak. Al-Muqaddimatu. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala
wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan terjemahkan, Pak. Eh, segala seluruh Ya, pujian milik Allah Rabb semesta alam, ya, dan salat dan semoga ya, semoga selawat selawat dan keselamatan ya. eh, bagi Nabi kita Muhammad, Tercurah kepada, tercurah kepada Nabi kita Muhammad, ya, juga kepada. dan juga kepada keluarga dan sah keluarga dan sahabat seluruhnya. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, lanjut. Pak Randi, silakan Pak baca, Pak. Al-Muqaddimatu. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Nah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. silakan langsung terjemahkan, Pak. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta, Ya, dan salawat beserta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. beserta keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Baik, Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, lanjut Pak Heri, silakan, Pak. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung terjemahkan, Pak. Muqaddimah atau pendahuluan. Segala puji milik Allah, pemilik alam semesta, Ya, dan solawat dan keselamatan semoga Allah semoga. curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Wassalam. juga kepada keluarga dan sahabat seluruhnya. Seterusnya Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, Pak Egip, Pak Randi, Pak Egip. Kemudian Pak Idil, silakan, Pak. Al-Muqaddimatu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ya, Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam, ya. dan keselamatan Salawat serta. dan solawat serta keselamatan semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga tercurah kepada para sahabat keluarganya dan para sahabat seluruhnya. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, Pak Wiwit, silakan, Pak. Dibaca, Pak. Saya lagi pada Oh, izin ya. Oh, Iya, baik. Siap. Pasif ya. Oh ya, Pak Wiwit izin pasif. Siap. Baik. Ada satu catatan, Pak. Ini waw ya. Ini wawnya disebut waw isti'naf ya. Arti waw di awal jumlah. Ya, yang bukan atof, tidak diatofkan kepada manapun. Ya, maka di sini boleh diterjemahkan, boleh tidak ya. Ya, memang ada wawunya, tapi tidak harus selalu wawu itu diterjemahkan. Maka jika perkataannya di sini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, kita terjemahkan segala puji bagi Allah ya Rabbul alamin, pemilik ya pencipta, pemilik dan pengurus alam semesta. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat seluruhnya. Ya, seperti itu ya. Baik. Ya, dari proses ini, Pak, ada pertanyaan, Pak? Difahami, Pak? Bagaimana caranya kita berinteraksi pertama kali dengan kalimat bahasa Arab? Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, coba Bapak-bapak analisa ini ya. Fa'inal ilma syar'i min ajalil qurobat.
Nah, ini kira-kira apa nih, Pak? Artinya, Pak. Fa inal ilma syar'i Sesungguhnya min ilmu ajalil qurobat. Coba. Siapa yang mau analisa, Pak? Ya, kita tulis dulu ya. Ini masih ada waktu ya. Fa inna tadi apa? Fa innal ilma syar'i min ya. Min gitu kan? Ya, kita nanti perbaiki. Min ajalil qurobat. Ah, gitu ya. Oh, ya, min ajalil qurobat. Baik. Kita analisa apa dulu, Pak? kalimat kata-kata Kalimat. Ustaz. Kata dulu ya. Inna. Ini huruf inna ya. Taukid, Maknanya apa, Pak? penekanan, Sesungguhnya. taukid ya. Penekanan, taukid. Artinya Sungguhnya. Sungguhnya sesungguhnya. Baik. Inna, sesungguhnya. Tadi dibaca ilmu ilma. Sebagai apa? Ilma. Apa-apa? Dari mana ini ilma? Bentuk apa ini? mansub Isim apa ini? Isim inna. Isim inna saat inna Ya, baik, Kak. Kita analisa sorofnya dulu, ah, Pak. Tasrifnya dulu. ilma Ilma. Dari alima Alima aliman ya'lamu ya'lamu kamu ilma. ilman. ilman Oh, masdar ya. masdar Masdar. masdar Ya, ilmu artinya ya. Dibaca ya, ilma. Kemudian asyari syar'i asyar ya syariat lah ya. syariat Ya, syariat. Ini dari syara'a ya syara'u. Ya. Kita coba mencari tahu dulu ya. Artinya nggak ini syara'a. Coba kita lihat ya. Syara'a. Oh, ada ya. Syara'a ya syara'u syara'an. Ya, syariat. Ya. Ada ya. Syar'an. Berarti di sini dibaca syar'i. Kan tadi syar'i masdarnya mudah syar'i. Ya, gitu ya. Ilmu syar'iyyah, ya. Coba kita lihat. Ilmu syar'iyyah, ya. Min, ini huruf apa? Min huruf jar. huruf min jar dar Huruf jar jar. Ajal. Ajal. jalli Ajal ini Anda sebutkan isim tafdil ya. Wazannya af'alu. Wazannya af'alu. Kalau kabir, besar. Kalau akbar, akbar Lebih besar. lebih besar. Pak Kalau jalil, Ya, mulia. mulia Mulia. mulia Kalau ajal, lebih mulia lebih mulia. ya lebih mulia. Atau paling mulia paling mulia mulia Tinggal kurobat. Kurobat itu apa ini? Kurobat. Dari huruf pokoknya apa ini? Koroba. qoriba qoriba Roba. Ya. Koroba. Korib, dekat. Jadi korobat apa? Korobat dekat. Kalau Mendekati. kurobat, ya pendekatan pendekatan diri. Sendiri. Ya, jadi kita kan ingin mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Allah Baik. Kurobat, ya pendekatan diri. Karena di sini kurobat, jama muannas salim, berarti banyak pendekatan diri atau pendekatan-pendekatan diri yang paling mulia. Gitu ya. mulia Baik, kurobat pendekatan diri. Baik, sekarang kita lihat di sini analisa jumlahnya. Ini jumlah apa, Pak? ismi Ismiyah. Inna tadi dikatakan sesungguhnya. Ya, sesungguhnya al ilma dibaca ilma, kenapa? Karena jadi isim karena isim inna ya mansub ya dengan fathah. Ilma asyari dia sifat dari ilmu. Taunya dari mana? Ada alif lam, kemudian ada ya nisbah. Oh, ini berarti sifatnya. Ilmu yang sifatnya ilmu syar'i. Jadi sesungguhnya ilmu syar'i, ilmu syariat itu ya merupakan min ajallil qorobat. Ini bukan ajal lah ya. Ajallil qorobat. Termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling Ya, yang paling mulia. nah gitu kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan di sini ya, kita terjemahkan di sini ya. Sesungguhnya ilmu syar'i itu muncul itu karena apa, Pak?
Alif lam. Alif lam. Alif lam Syari ya. alif lam. Sesungguhnya ilmu syari itu merupakan Pendekatan ya paling mulia. pendekatan ya bentuk pendekatan yang merupakan pendekatan diri. Ini tambahan ya kepada Allah yang Paling mulia. paling mulia. Kenapa ada tambahan paling? Ajal Karena ya, dia takdir isim tadi. tafdil, Ustaz. Tafdil Takdir. ya, Isim karena tafdil. isim tafdil, Tafdil. polanya af'al. Ya, karena di sini ada sidah jadi ajal ya. Ya, ini sebetulnya ajal ini ya, ajal kalau kita mau menggunakan ilmu iklal, ajal. Asluhu Eh, Ajal. ajalu. asluhu Ajal. Ajalalu. Ajalalu. ajlalu gitu ya. Ala wazni Af'alu. 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 Kemudian kita sukunkan ya untuk kebutuhan idgham menjadi Ajalan. Ad- ya atau bukan di itu dulu disukunkan dengan cara ditukar harokat ya. Jadi ajal Kulihat. Nukilatan. ajallu ya. Kemudian sorok ajal ajallu. Karena didahului oleh min ya. Jadi kita baca ajal Tajalli. Ajali. Ya, ajal. ajalli. Gitu Pak ya? Mafhum ya? Jadi ilmu apa? Ilmu idgham yang kita pelajari ya, kita bisa menjelaskan. Oh, ajalli itu asalnya dari ya Ajal. ajlalu. Kenapa? Karena polanya af'alu. Karena ini pola dari isim tafdil. Jadi kita bisa terapkan ya. Orang yang tidak mempelajari idgham atau iqlal sulit menjelaskan ini ajal ini bentuk apa ini. Pasti akan bingung. Diartikannya apa ya? Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah mempelajari idgham dan juga iqlal dan seterusnya, kita bisa tahu oh ini ajali ini asalnya bentuknya dari ajlalu, polanya af'alu, isim tafdil. Maka setelah kita idghamkan maka menjadi ajallu karena ada min, maka ajal harus dimajrurkan dengan kasrah. Jadi min ajalli. Baik, seperti itu, Pak. Mafhum, Pak ya? Ada pertanyaan, Pak? Cukup difahami bagaimana cara kita berinteraksi pertama kali dengan kalimat-kalimat bahasa Arab? Salah. Salah. Baik, nah sekarang persiapkan ya untuk ke depan. Mungkin sebaiknya Bapak-Bapak coba baca dulu mulai dari fa'inal ilma syar'i min ajalil qurbat sampai ini Pak ya. Kita coba ya pelajari ini ya. Ya, satu 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 paragraf ya. Insya Allah taala pada pekan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan Pak? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, dengan ini kita akhiri pembelajaran kita terkait tentang tadribul qiraah. Masih sedikit bacaan yang kita baca, tapi insya Allah mudah-mudahan makin lama makin lancar ya. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit Bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan, warahmatullahi Ustaz. Baik, mangga.